Prof ya, Prof mungkin dalam konteks e-sastra tu sudah mengusahakan banyak. Saya ingin memberikan Prof, saya suka main dengan ini. Saya suka memberi tongkat sakti kepada tetamu-tetamu saya. Kerana dengan tongkat sakti itu mereka tak perlu risau tentang sokongan political will, tak perlu risau tentang keuangan. Yang penting apa yang Prof mahu lakukan. Kalau tongkat sakti itu saya berikan kepada Prof, di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini akan lebih diperkukuh. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa pergi Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okay. Orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama. Kita kena ubah bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kali ini pada reaksi ini adalah sebenarnya video lama ya, yaitu pada tahun 2015, tapi isi dari video ini masih valid untuk tahun sekarang, tahun 2024, di mana masih membahas mengenai kesusastraan dan bahasa Indonesia di dalam forum-forum, terutama untuk di ASEAN. Nah, di sini seorang profesor Malaysia, yaitu Profesor Dr. Wan Abu Bakar, mengusulkan untuk membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa di ASEAN secara tidak langsung. Karena bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan yang sudah kuat, bahasa Indonesia ini juga sudah dikenali oleh masyarakat Malaysia secara keseluruhan, ya, karena dalam percakapan sehari-hari ataupun percakapan di internet dan komunikasi dalam bahasa tulisan di internet pun banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga bahasa Indonesia ini dikatakan sebagai bahasa yang universal karena penggunaannya yang mudah dan tidak perlu orang-orang Malaysia terlalu sulit untuk menggunakan atau mempelajari bahasa Indonesia. Nah, berbeda dengan orang Indonesia, bila harus belajar bahasa Malaysia, ini akan menemukan kesulitan yang cukup banyak. Terlebih lagi, penggunaan kamus bahasa Malaysia pun belum standar seperti halnya bahasa Indonesia. Namun ada bagian yang Pak Di kurang setuju, yaitu mengganti kulit dari sampul Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi Kamus Besar Bahasa Nusantara. Hal ini tentu saja kalau menurut Pak D ya, itu merugikan Indonesia sendiri, karena Indonesia sendiri adalah satu pemilik dari bahasa Indonesia itu sendiri yang diperjuangkan dan dibangun dari tahun 1928. Jadi sangat tidak cocok ataupun sangat tidak pas ketika kata Indonesia dirubah menjadi kata Nusantara ataupun diganti menjadi
Indonesia Melayu ataupun nanti diganti menjadi bahasa Nusantara Raya. Tentu ini akan merugikan Indonesia secara langsung. Kenapa? Karena ini adalah identitas bangsa, itu yang pertama. Yang kedua, penuturnya jelas banyak di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia yang diperkirakan hanya 30 juta penutur bahasa saja. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah bahwa bahasa Indonesia ini sudah tercatat ya di dalam forum di UNESCO, sehingga tidak mungkin lagi kita bisa mengganti nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Nusantara, menjadi bahasa Melayu Indonesia, atau Indonesia Melayu menjadi bahasa Nusantara Raya. Itu sudah tidak bisa lagi, dan Pak Ade yakin seluruh rakyat Indonesia pasti tidak setuju. Karena apa? Kita yang dirugikan. Ketika nama itu dirubah, maka lambat laun dari tahun ke tahun ya, istilah Indonesia ini dari kamus bahasa yang sudah dirubah namanya itu akan hilang, akan menjadi bagian dari sejarah. Jadi bukan pelaku sejarah untuk sepanjang masa. Ini akan menjadi masalah baru. Tapi kalau tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa di ASEAN, ya, maka itu akan menguntungkan Indonesia. Dan memang Indonesia juga harus punya keuntungan yang lebih. Kenapa? Karena secara 100% kalau usulan ini memang diterapkan, semua bahasa yang sudah dirintis oleh orang Indonesia sampai hari ini itu digunakan di ASEAN. Lalu apa keuntungannya bagi Indonesia? Sementara mereka hanya tinggal menggunakannya saja. Mereka hanya tinggal mempraktekkannya saja. Sementara perjuangan ada di tangan Indonesia. Tentu ini tidak fair kalau menurut Pak D. Nah, silakan kepada teman-teman, menurut teman-teman, ungkapan ataupun pendapat seperti ini yang ternyata sampai sekarang tahun 2024 ya, usulan seperti ini belum mendapat tanggapan dari sisi parlemen ataupun dari sisi kerajaan Malaysia itu sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi juga di Malaysia. Karena sebenarnya bagi Malaysia sangat mudah sekali ya untuk merubah dari undang-undang bahasa yang digunakan. Karena kan pernah tuh dari bahasa Melayu dirubah menjadi bahasa Malaysia. Dari bahasa Malaysia dirubah lagi menjadi bahasa Melayu. Nah, apa salahnya? Kalau ini memang ingin Malaysia terlepas dari kungkungan mengenai bahasa ini, konflik bahasa sendiri, gunakan saja undang-undangnya tinggal dirubah, ya. Bahasa Melayu yang sekarang digunakan di dalam undang-undang tinggal ganti menjadi bahasa Indonesia. Tentu di sini konsekuensinya adalah mengikuti aturan dari penggunaan bahasa Indonesia. Nah, otomatis bagaimana mengenai jati diri orang Malaysia sendiri? Hal itu tentu saja akan mengganggu jati diri Malaysia itu sendiri, tetapi ke depannya itu adalah menjadi suatu kebanggaan. Artinya apa? Malaysia sudah mempunyai jati diri juga, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak perlu mereka merasa malu, karena toh sehari-hari juga mereka gunakan itu. Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan pendapat dari Profesor Dr. Wan Abu Bakar ini? Apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Tapi kenyataannya sampai dengan tahun 2024 ini belum ada wacana untuk mengarah ke sana. Sekian dulu dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.